Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran berbasis web menggunakan free WordPress. Jadi di WordPress ini ada yang free dan ada yang berbayar. Kali ini kita akan bahas yang free WordPress dengan kelebihan dan kelemahannya. Materi dari pembelajaran itu biasanya dibuat dalam bentuk buku yang kemudian bisa dibagikan kepada siswa atau dijual melalui marketplace atau toko buku. Nah, kalau misalkan dalam bentuk cetak ini mungkin beberapa siswa akan keberatan karena penggunaannya hanya 1 semester, kemudian setiap semester berubah dan tidak bisa digunakan oleh adiknya. Nah, salah satu alternatif untuk meringankan beban dari siswa adalah dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, di mana materinya diberikan diupload melalui website yang bisa diakses dimanapun, kapanpun. Bisa juga dilakukan menggunakan bentuk PDF ya, yang dibagikan pada siswa, tapi kelemahannya adalah tidak bisa diupdate secara real time. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan WordPress ini sebagai sarana untuk pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Kita praktekkan cara untuk menggunakannya. Ya, pertama kita buka browsernya, kemudian di sini kita ketikkan WordPress, ini ya. Kita cari WordPress di sini, nanti yang akan ada di sini coba dibuka dari web wordpress.com. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jika di sini ID, maka dia Indonesia, sedangkan kalau misalkan EN itu Inggris ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan mulai mendaftarkan situsnya. Nah, ini websitenya ya. Ya, sekarang kita akan membuat akunnya dulu ya. Sekarang kita klik di sini. Nanti akan muncul ayo kita mulai ya. Kita masukkan email kita ya. Misalkan emailnya adalah Oke, sekarang kita sudah isi semua ya. Nah, misalkan di sini ada tulisannya maaf sudah ada, maka kita ganti. Jadi seperti ini ya, supaya tidak ada, kalau misalkan masih merah berarti masih ada yang punya ya. Atau kita bisa menggunakan lanjut dengan Google ya. Bisa dengan lanjut dengan Google. Coba kita lanjut dengan Google, maka di sini akan muncul akunnya seperti ini, misalkan pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau lanjut dengan Google itu dia bisa langsung ya. Ini ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan lanjut dengan Google, nanti dia bisa langsung masuk. Nah, sekarang pilih nama domainnya. Ya, pilih nama domainnya. Misalkan di sini kita buat namanya, misalkan namanya ini ya, belajar 2023 misal. Oke, sekarang di sini sudah ada ya. Nah, di sini ada yang gratis ya, ada yang ininya ya, pilih-pilih domain di sini ya. Nah, sekarang ini yang nantinya berbayar.
Tapi kalau misalkan untuk gratis selamanya, itu namanya ini. Misalkan belajar 20.238.wordpress ya. Oke, misalkan kita ganti lagi namanya. Misalkan PJJ 2023. Nah, namanya ya. Kita cek di sini. Nah, di sini ada kosong ya. Jadi yang di sini. Jadi yang ini nantinya bayar, yang ini gratis. Nah, kalau misalkan berbayar nanti bisa menambahkan plugin dan lainnya. Nanti kita bisa cek ya. Oke, sekarang kita yang gratis dulu sesuai dengan judulnya. Kita pilih yang ini. Sudah pilih. Nah, sekarang kita sudah pilih yang gratis tadi. Nah, di sini ada masih ada pembayaran ya. Salah satu paket Anda memanfaatkan fitur untuk membantu Anda. Nah, di sini kalau misalkan mau yang berbayar nanti bisa ya di sini. Tapi kita kan mau belajar yang gratis. Maka kita akan buat ini ya, mulai dengan situs gratis. Oke. Sudah ya. Berarti kita sudah mempunyai websitenya, itu sudah ada ya. Nah, sekarang apa tujuan Anda? Tujuannya adalah misalkan tulis dan terbitkan dan lainnya ya. Ini bisa dibaca lagi nanti ya. Oke, sekarang lewati dan buka dashboardnya. Sekarang kita sudah masuk di sini, namanya adalah pjj2023.wordpress.com gitu ya. Oke, kita pengen lihat nih. Kita pengen lihat situsnya seperti apa sih? Situsnya kita tuh. Jadi yang sebelah kiri yang ini yang lagi nampil ini namanya dashboard. Yang ini namanya ini nama situs kita yang tadi kita buat. Nah, sekarang di sini bisa ubah tema, bisa sunting halaman. Nah, sekarang kita mau coba belajar posting ya. Kita lihat dulu di semua postnya di sini yang ada adalah halo dunia ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan post baru atau menambahkan artikel baru. Nah, sekarang di sini tadi saya tambahkan post baru, nanti akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Oke, ini yang lewati dulu ya. Tambahkan judulnya. Judulnya adalah misalkan membuat posting baru. Nah, sekarang ini adalah blok dari sebuah paragrafnya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan informasi itu dalam blok-blok ini ya. Misalkan ini satu paragraf, kemudian tambahkan bloknya dan seterusnya. Ini adalah berita pertama yang saya tambahkan. Nanti selanjutnya akan ditambahkan setiap minggu misalkan ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ini ya. Ini blok baru. Nah, ini blok baru. Blok ini digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran. Oke. Nah, terus dan seterusnya. Oke, sekarang kita mau terbitkan. Kita klik terbitkan di sini. Kita klik terbitkan. Visibilitasnya udah publik ya. Oke, ini udah diterbitkan. Oke, kita terbitkan. Nanti kalau udah terbitkan nanti akan kita tampilkan postnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, dibuat 8 Desember. Selanjutnya kita masuk lagi ke dashboardnya ya. Ini dashboardnya.
kita juga bisa menambahkan eh, ini ya, kita coba menambahkan posting berita atau posting materi dengan menggunakan tambahan gambar atau video ya, ada embeddednya. Nah, kita klik tadi tambah post di sini, nanti akan tampil di sini ya. Eh, saya kasih judul lagi di sini. Contoh, memasukkan gambar dan embedded ya. Ya, WordPress dapat digunakan untuk menyimpan gambar sebagai berikut. Oke, ini, nah misalkan ini kita mau tambahkan nih, insert apa? Kita mau insert gambar. Mana gambarnya? Nah, itu ya. Jadi kita sudah bisa masukkan gambar. Nah, seperti ini ya. Kita bisa masukkan gambar-gambar seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk lebih mudah, kita bisa menggunakan WordPress ini ya. WordPress-nya klasik ya. Yang klasik itu lebih mudah. Nah, sekarang selanjutnya kita terbitkan ya. Ini kita terbitkan lagi, kita terbitkan. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau coba memasukkannya adalah URL atau embedded ya. Tadi gambar, kemudian embedded. Kita coba buka dulu misalkan YouTube-nya. Nah, gini ya. Kita masukkan seperti ini, misalkan di sini mau cari belajar sholat anak kartun ya. Nah, di sini misalkan ini kita udah ada, kita tinggal copy ujungnya ya. Ya, pelan. Nah, sekarang kita masukkan paste URL-nya di sini. Nah, URL-nya nanti sudah ada di sini ya. Udah ada seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah tadi kita perbarui ya, tadi sudah diterbitkan. Nah, kita perbarui, nanti hasilnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, contoh gambar masukkan embedded. Nah, ini ya. Jadi ini adalah judul-judul yang sudah diposting hari ini ya. Oke, nah ini nanti bisa dibagikannya adalah URL ini. Nah, dibagikan URL ini. Ini URL-nya kita bagikan ke siswa kita. Nah, nanti di siswa itu pada saat belajar kemudian bisa melihat videonya. Nah, ini videonya. Ya, dan lainnya. Oke. Baik, itu saja cara untuk membuat WordPress gratis ya. Jadi bisa dieksplor dari menu-menu yang sudah ada di sini. Nanti bisa digunakan untuk media menyampaikan pembelajaran. Jadi dari mulai bentuknya video, kemudian dari bentuk video itu bisa di-share langsung videonya, bisa juga di-share dalam bentuk WordPress ya. Itu saja, selamat untuk mencoba ya. Semoga bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.